guys, balik lagi ke Yums Aquatic. Nah, sekarang aku mau update konten yang kalian tunggu-tunggu. Jadi kalian kan udah nungguin kontennya waktu itu aku bilang aku lagi nge-treatment. Ini kita percobaan ya, kita treatment ikan, treatment bunga khususnya. Bedanya yang di air bening sama air ketapang. Nah, sekarang aku mau update karena kan waktu itu aku janji aku mau update setelah lebaran nih. Nah, sekarang itu tanggal berapa Pak? Sebentar ya. Tentang itu kucing aku guys. Nah sekarang tanggal 5 gengs. Jadi sekarang tanggal 5 Mei. Jadi kita udah selesai lebaran, sudah selesai mudik-mudik, sama udah selesai nyambangi sama keluarga semuanya. Sekarang aku mau ngurusin ikan-ikanku, terutama konten buat kalian. Nah sekarang sebenarnya aku mau nge-review satu-satu, tapi nanti aku mau kuras dulu ikan-ikannya satu persatu karena kan ada yang air ketapang nih. Nah kita mau lihat hasilnya, hasil bunganya itu kayak gimana, karena kalau misalnya di kayak gini ya, air ketapangnya gelap banget ini, kita kurang jelas nih ngeliatanin bunganya. Jadi ini nanti bakalan aku review satu-satu karena ini bakalan aku bersihkan dulu. Ini aku ganti air bening biar kita bisa lihat lebih jelas, karena ini hasilnya tuh bener-bener baru hari ini aku take, aku mau kasih lihat ke kalian, oke? Nah, ini udah selesai aku kuras yang tadi air ketapangan, karena kan kita mau nge-review satu-satu. Nah, tapi jadi ceritanya kan sebenarnya aku tuh baru banget ganti air itu sekitar 4 harian lalu atau 5 harian lalu. Pokoknya H-1 sebelum lebaran itu aku kuras full semua. Nah, terus kan ceritanya sayang gitu ya kalau misalnya air yang ketapangan ini masih baru, jadi belum kotor banget gitu. Ini aku pindah ke bawah. Nah, untuk air ketapangnya aku pindah ke bawah, yang di sini aku ganti air bening untuk kita review. Jadi langsung aja habis ini aku review satu persatu ikannya satu-satu. Nanti mungkin perbandingannya bakalan aku bedain, yang before-nya itu sebelah kiri, yang after-nya yang sekarang ini di sebelah kanan gitu ya. Oke. Langsung aja ini kita masuk ke pembahasan. Jadi waktu itu kan aku nge-treatment maru aku. Kita mau coba nih, mau ngelihat kalau kita mau fokusnya ke bunga nih ya, kalau misalnya yang diketapangin sama yang enggak itu perubahannya kayak gimana. Nah, ini aku coba di dua maruku. Ada Maru Riau dan YS. Nah, masing-masing itu ada yang diketapangin dan ada juga yang enggak. Jadi kita punya perbandingan nih. Nah, sebenarnya untuk aku treatmentnya, perlakuannya itu semua sama ya. Yang membedakan itu cuma di airnya aja. Ini kita cuma membahas air nih gengs, antara yang diketapangin sama yang enggak. Kalau misalnya dari perlakuan secara umumnya, ini kan aku treatment mereka itu di semi outdoor, tapi aku lebih bilang ini tuh indoor ya. Karena dibilang semi outdoor juga kurang dapet cahaya sinar matahari. Jadi ini aku juga pakainya itu lampu LED aku itu nyala 24 jam. Terus ukuran tankku itu rata semua 30x30. Size-nya emang beda-beda ya. Kalau misalnya yang size-nya si ikan riauku itu jauh lebih besar daripada size ikan YS-ku. Untuk pakannya waktu itu tuh aku coba satu pakan dulu. Jadi aku coba di ulat Hongkong. Ulat Hongkong, jadi semuanya rata makan ulat Hongkong selama 1 bulan. Itu aku kasih, karena yang riau itu jauh lebih besar, jadi yang riau itu aku kasih makan ulat Hongkong kan agak besaran ya nggak sebesar ikan ulat Jerman sih ya. Pokoknya pas itu aku dapetnya ulatnya itu agak besar-besar gitu. Kalau riau itu aku kasih 5, kalau YS itu aku kasih 3 gitu. Nah, kenapa sih kok aku tuh pakainya pakannya satu jenis aja? Karena aku di sini mau ngelihat ketika perlakuannya sama, memang ada perbedaan atau enggak gitu. Takutnya kalau misalnya berbeda-beda pakannya itu kan kita jadi kurang peer to peer gitu ya untuk ngelihat perbandingannya. Jadi gitu ya alasannya, hihi. Nah, ini aku langsung aja aku mau bahas. Kalau di sini aku mau mulai dulu dari yellow centaurum aku. Di ikan ini dia itu aku kasih ketapang ya untuk treatment selama 1 bulannya itu. Kalian bisa lihat di video before-nya ini, yang di sebelah kiri itu before-nya, yang kanan itu sebelah kanan. Yang kanan itu
yang afternya. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya di sebelah kiri before-nya memang ikan itu masih cenderung pucat. Jadi warna belum naik, bar juga belum naik. Nah, ini tuh aku sajiin ke kalian di tampak bagian kiri dan kanan ikan ya. Nah, ini aku mau lihatin dulu kalau misalnya yang di bagian kirinya dia itu kelihatan, kalian bisa lihat di bar bagian bawahnya itu tuh ada cabung-cabung tipis banget, itu kelihatan kok. Nah, di afternya ini juga cabungnya itu cenderung memudar. Nah, ini memudar bisa jadi karena ya dia mungkin nggak cocok airnya, atau juga karena sebenarnya warnanya itu nge-up. Jadi kalau dipakai ketapang itu warnanya dia nge-up, akhirnya bunganya itu cabungnya ini yang masih tipis akhirnya ngeblend gitu loh sama warna kulitnya. Jadi dia warnanya jadinya tipis gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat di sisi sebelah satunya, jadi sisi sebelah kanannya dia ini ya, kalian bisa lihat kalau di bagian bawahnya itu tuh ada 2 bunga titik-titik di situ dan ada cabung-cabungnya kelihatan jelas. Nah, setelah pemakaian ketapang selama 1 bulan, bunganya tuh jadi hilang 1. Awalnya kan titiknya ada 2, nah itu tuh jadi hilang 1. Untuk cabungnya juga ada yang hilang dan ada yang memudar atau menipis gitu. Untuk warna barnya sendiri ini agak-agak ada yang pudar gitu ya. Padahal kita bisa lihat kalau misalnya di before-nya itu ini kelihatan jelas gitu kontrasnya antara warna tubuhnya sama warna barnya. Nah, ini tuh aku ada contoh lagi ikan yellow centarum, dia juga pakai ketapang nih, gengs. Nah, kalian bisa lihat di before-nya itu tiap barnya itu, kecuali bar depan tuh ya, itu ada cabung-cabungnya tipis di bawah, yang bagian bawahnya itu. Nah, di before-nya juga cabungnya itu kita bisa lihat kelihatannya tuh makin solid gitu. Awalnya kan kayak putih tipis, nah ini tuh putihnya makin solid gitu loh, jadi lebih kelihatan putih lagi. Kalau yang sebelumnya kan kayak putih-putih tipis gitu, yang kayak putih transparan gitu loh. Nah, untuk barnya sendiri juga dia itu makin nge-up, gengs, dikasih ketapang, jadi makin tebel untuk barnya. Terus juga ini finnya itu makin kelihatan makin hitam. Nah, ini kan contoh dari tampak kiri ikannya. Nah, aku juga mau kasih lihat di bagian kanan sisi ikannya sendiri. Ini kita bisa kelihatan lebih jelas lagi seberapa pekat barnya dari ikannya. Dan ini juga kita, karena yang di contoh sebelah kanannya ini lebih close up ya, jadi kalian bisa lihat lebih jelas kalau bunganya itu makin solid. Nah, waktu dia itu noleh nih, kita bisa lihat di bagian sebelah sisi kanan dari ikan yellow centarum ini yang dia itu pakai air bening. Ternyata ini dia itu ada cabung yang menipis. Jadi sebenarnya di sini ini ada 2 titik putih di before-nya. Nah, di after-nya ternyata memudar 1 nih. Nah, cuma memang sebenarnya ada banyak banget kemungkinan, tapi ini aku infoin ya di awal waktu aku pembuatan konten ini memang kurang maksimal. Jadi biasanya di studio aku itu ikan-ikan itu rutin makannya itu ada jadwalnya. Nah, pas aku pembuatan konten ini itu tuh mereka banyak yang telat makan, jadi ikan stres. Nah, ketika cabungnya itu menipis atau mungkin hilang, sebenarnya stres itu juga bisa jadi salah satu faktor kok cabungnya dia itu menghilang gitu. Nah, ketika udah hilang kayak gitu, ini PR-nya kita lagi adalah munculin lagi. Itu sebenarnya bisa, tapi ya itu memakan waktu kembali. Nah, ngomongin tentang jadwal makan di studio Yums Aquatic ini, semua ikanku itu setiap hari makan, gengs. Nah, setiap hari makan itu aku kasih makan pagi sama malam. Tapi memang porsinya tuh dikit-dikit, kecil-kecil gitu. Nah,
ketika dia itu jam makannya itu berubah, ikan itu juga bisa stres karena kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dia lakukan itu kan nggak terlaksana gitu ya, makanya ikan itu bisa stres. Nah ketika dia stres, nah itu tadi mungkin bakalan nanti gosong atau ya kayak tadi yang dia udah bercabung malah menipis atau hilang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ganti ganti jadwal pakan ikan kalian, biasanya yang mau dipuasain sebelumnya kalian itu rajin kasih makan misalnya sehari sekali, terus tiba-tiba kalian langsung puasain, itu mending sebelum kalian langsung dipuasain itu kalian dikitin dulu porsinya perlahan-perlahan sampai akhirnya dia puasa. Jangan langsung mendadak dipuasain karena nanti bisa ikan itu stres. Oke lanjut, YS udah selesai. Nah ini aku mau kasih contoh dari treatment maru di Riau aku. Ini aku tunjukin dulu yang dia itu nggak pakai ketapang ya. Nah jadi ini before sama afternya itu kurang kelihatan jelas secara perbedaannya. Jadi ya perbedaannya tuh kurang signifikan yang kita bisa ngelihat banget nih bedanya di sebelah mananya. Cuma kalau misalnya kalian ngomong barnya lebih pekat, nah itu tuh soalnya yang di before-nya ikan ini tuh masih dalam kondisi belum settle gengs. Jadi dia tuh belum adaptasi di tanknya. Untuk interaksi juga semua ikan yang aku treatment di konten ini nggak ada yang aku kasih perhatian khusus ya. Jadi nggak aku berikan interaksi ke mereka. Jadi memang ya udah treatment air dan pakan aja. Karena kalau misalnya emang masuknya itu udah kita nge-treatment, aku ajak interaksi ke mereka, biasanya mental kan makin naik, itu juga mempengaruhi lagi. Nah konteksnya kan jadi makin banyak nih. Nah aku mengurangi itu aja. Nah selanjutnya ini ada Yellow Riau yang dia tuh pakai ketapang nih gengs. Nah kalau pakai ketapang ini bisa kita lihat warnanya itu nge-upnya jauh lebih cepet ya. Ini dia makin kuning nih, sebelumnya tuh ya kuningnya kuning tipis banget gitu, ngomongnya, kalau aku ngomongnya kuningnya maga gitu loh. Nah ini dia lebih kuning nih, terus barnya itu makin membesar makin tebal warnanya. Terus ini ada bar yang nomor 2, ini kan ada cabungnya itu yang paling bawah. Nah itu kan dia kelihatan hitam banget, itu juga mulai ada putihnya tipis di situ. Nah sebenarnya kan hitamnya kan kurang pekat. Nah ini kalau misalnya kita ketapangin lebih lama lagi, kemungkinan hitamnya tuh bisa makin pekat gitu. Nah ini tuh sebenarnya pas di air ketapang itu tuh kurang kelihatan jelas gitu. Kalau dari bunganya atau warnanya itu kan nggak kelihatan jelas, tapi pas waktu udah aku kuras tadi itu ternyata warnanya tuh nge-up banget. Dan nah ini yang bunga hitamnya ini yang awalnya masih tipis, dia itu makin hitam gitu. Jadi gitu guys, tuh kan kalian udah lihat hasil treatmentku yang di Maru YS dan Riau yang tadi pakai ketapang dan nggak pakai ketapang. Sebenarnya ada banyak banget faktor yang mempengaruhi dari ikan kalian itu, perkembangan dari ikan kalian. Satu ya ikan jangan stres, makanya ketika kita mau nge-treatment ikan itu tuh perlu suatu konsistensi. Kalau misalnya kalian udah mau memutuskan mau coba pakai cara A, lah itu tuh harus sesuai terus pakai A gitu. Kayak contohnya aku tadi kan harusnya memang kebiasaan ikan-ikan di sini adalah makannya tuh nggak pernah telat. Nah tapi ternyata ketika pakannya mereka itu telat, ternyata ikan ini stres. Nah cuma waktu itu memang aku ada kerjaan yang akhirnya aku tuh kurang bisa ngurusin ikan-ikanku. Tapi ini bukan pembelaan gengs, tenang.
ini buat jadi bahan belajar bareng aja. Kalau ya memang itu tadi perlunya konsistensi dan sabar gitu. Sabarnya ini dapet, ternyata konsistensinya kurang gitu. Cuma ya semoga dari konten ini tuh ada hal-hal yang bisa kalian ambil gitu manfaatnya. Mungkin ada info-info yang bermanfaat buat kalian. Jadi gitu konten review aku hari ini, semoga sedikit banyak membantu kalian. Nah, jangan lupa dukung konten dari Yums Aquatic terus. Dan makasih buat kalian semua yang udah mendukung aku dari awal sampai sekarang. Yang kalian masih sering rajin ngekomen, tuh aku thank you banget. Dan buat kalian yang baru banget datang di Yums Aquatic, welcome to Yums Aquatic. Jangan lupa subscribe, karena di subscribe aja aku udah happy.